Baraya, saya sedang berada di Cilembu dan kebetulan nih untuk kita bisa dikatakan Udah, healing nanti juga. cabut aja kan itu otomatis jam berapa? Kita tanya-tanya nih, ada seorang tokoh masyarakat, beliau adalah yang mungkin bisa dikatakan putra kebanggaan Wado ya. Aku bangga deh karena kita sama-sama orang Wado juga, dan beliau merupakan salah satu mungkin tokoh untuk Kabupaten Sumedang. Nah, ini kita tanya-tanya dulu. Bada pengen tahu siapa beliau. Nah, ini namanya Pak Haji Surahman. Nah, gimana nih Pak Haji? Untuk hari ini kebetulan Rani nih datang ke sini. Ini sebenarnya namanya apa sih ya Pak Haji ya? Ya, Namanya. mungkin intinya gini. Saya tuh sebenarnya kalau dibilang usaha rasanya malu lah. Kita kan belum seberapa ini. Cuman saya memiliki keinginan besar. Selama ini konotasi domba itu Garut ya. Betul, betul sekali, Garut. Nah, Identik dengan sekarang Garut. sebenarnya kita bisa membranding domba Sumedang dengan catatan kita memiliki satu perbedaan atau varian atau varietas dengan domba Garut. Nah, kondisi ini sebenarnya keinginan besar kalau sekiranya saya bisa menciptakan satu bentuk varietas anyar yang nantinya akan menjadi khas dari domba Sumedang yang mempunyai karakteristik yang sedikitnya berbeda dengan domba Garut. Nah, jadi gini, saya sedang mengumpulkan domba dari seluruh antero dunia. Wow, dengar nih, Baraya, domba seantero dunia. Nah, ini nih, gimana nih? Makanya saya katakan, karena bukan berarti saya orang Wado, namanya diambil dari Quran surat Yasin ya, ayat 78, Wadoroba lana, tapi saya singkat menjadi Wadoroba. Wadoroba, akhirnya saya singkat menjadi wahana domba seantero bangsa. Oh, keren banget nih. Jadi ini ada beberapa domba yang memang kita kumpulkan dari negara Afrika Selatan, dari negara Belanda, kemudian dari Australia, bahkan ada domba yang dari Inggris nantinya. Jadi domba-domba ini memiliki genetik, dombanya besar-besar. Nanti kita silangkan satu dengan yang lain, silangan pertama, kedua, ketiga, dan nanti yang anak-anakannya disilangkan lagi, akan diperoleh varian yang baru setelah mungkin 2 tahun ke depan. 2 tahun ke depan? Iya. Oke. Karena kita ada 4 domba besar yang kita akan kembangkan, yaitu domba Dorper, Texel, Merino, Suffolk. Nah, yang lokalnya domba lokal atau priangan yang disebut domba Garut. Domba Garut. Nah, nanti keturunannya ini disilangkan lagi, anak-anakannya nanti akan dapat varian yang terbaik, itu yang kita namakan Dodang. Dodang. Oh iya. Kalau boleh tahu nih Pak Haji, nih kita sambil jalan ya. Ini pakannya apa aja sih? Kelihatannya sehat-sehat banget ini ya untuk pakan-pakannya. Domba Dodang ini sebenarnya asalnya ya sama dengan domba dari Australia, cuman kita paksa untuk dombanya ini adaptif dengan domba ini. Kebetulan saya membuat satu varian pakan yang dari daun-daunan. Oh, daun-daunan. Jadi artinya selama daun-daunan itu bisa diolah, nah nanti bisa jadikan pakan. Oke. Daun-daun hijau. Daun-daun hijau. Apa aja yang penting bisa dijadikan? Termasuk ini daun nangka, durian. Durian, ya, durian. Nangka, durian, kemudian sukun, kemudian jambu air, jambu batu, semua daun-daunan bisa diolah. Jadi istilahnya kalaupun ini ada manfaatnya juga ya, nggak usah jauh-jauh ya Pak Haji ya. Ini kalau kita pruning jadi makanannya domba. Kan kita harus pruning setiap saat gitu. Nah, sehingga nanti ini tuh menjadi alternatif pakan yang tidak akan kalah manfaatnya dengan pakan hijauan lainnya gitu. Jadi kita di sini adalah perkebunan durian dan alpukat. Ini saya juga agak sedikit aneh ya. Ini ada dombanya juga, ada pohon duriannya juga. Ini tujuannya apa sih Pak Haji? Kok banyak gini gitu kan? Mungkin ada apa gitu ya tujuan sampai dibentuk atau mungkin dibikin suasana seperti ini gitu. Ini sebetulnya kita bercita-cita membuat satu integrasi dari ketahanan pangan. Jadi ketahanan pangan itu yang meliputi dari pupuk dan pakan. Jadi saya rencana membuat pupuk yang terintegrasi dari peternakannya. Jadi dengan adanya pupuk yang kita bikin sendiri,
kita tidak akan kesulitan pada saat nanti menanam apapun, termasuk durian, alpukat dan sebagainya. Sehingga kita tidak harus beli, gitu. Termasuk juga pakan untuk makanannya kambing itu, pakan itu perlu pohon jagung, pohon istilahnya yang lainnya. Kemudian kita dipupuk dengan kotoran dan air kencingnya. Oh iya iya. Jadi istilahnya ini jadi durian organik ini Ya, seperti durian ini organik. ya. Itu kita udah branding namanya DOC King. Apa tuh artinya? Durian organik Cilembu. Oh, dari setting. Ada Iya. durian organik Cilembu. Ini katanya. Musangking yang Musangking. usia 4 tahun. Insya Allah tahun ini kita buahkan. Oh. Nah, Kalau pupuknya boleh organik. tahu ini pohon apa aja sih yang ditanam di sini? Di sini durian yang memiliki 5 varian top durian, yaitu mulai dari Musangking, duri hitam, tembaga super, namlung, dan bawor. Wah, itu mah durian mahal-mahal dunia. semua ya, berkelas semua. Ya, kalau- Betul. Jadi kita tidak malu nanti kalau misalkan durian ini bisa mengalahkan istilahnya Malaysia. Kenapa? Nah, kita silangkan ini. Semua disilangkan dengan Musangking. Oh, Jadi namanya DOC King. Oh iya betul. Ya mudah-mudahan nanti kan manfaatnya mungkin 10 tahun ke depan kita akan dapat varian durian Sumedang. Yaitu basicnya dari Musangking. Oke. Ya, nah. Ini kayak edukasi juga nih Ya, sebetulnya. isinya dikasih karena kita memiliki satu proses pengolahan pupuk di bawah ini. Oh. Ada sekitar nanti 16.000 liter pupuk yang Yang di sebelah sini ya? Ini tuh pupuk yang bawah tuh toren untuk digester pupuk. Pupuk organik yang di atasnya nanti rencana 8.000 liter lagi. Nah, ini bahan dasarnya dari pupuk organik yang kotoran domba. Oh. Ya. Iya. Nanti simpan kita olahannya. manfaatkan pengolahan sampah dari sampah sampah pasar induk di Bandung. Nah, karena kita dekat ke Gede Bage, mungkin nanti dari sana lebih utama. Karena ini sampah pasar nanti kita olah untuk dijadikan bahan pupuk organik. Nah, ini pupuk mikro, pupuk makronya ini NPK, ini kotoran domba yang kita olah. Selama ini teh yang banyak disalah pendengar dari para petani di kita, yang namanya pupuk itu kohe, kotoran hewan. Padahal itu sebenarnya hanya 30-40%. Yang bagus sebenarnya bukan kotorannya tapi air kencingnya. Nah, ini boleh tahu ini apa nih? Ini apa? Ada saluran-saluran seperti ini, Pak Haji. Baik, Apa saya ini? jelaskan. Selama ini saya berkunjung ke bersih beberapa. banget loh, Baraya. Ini bersih banget kandangnya rapi bersih. Ini karena di sini banyak yang bilang kandangnya mewah, saya bilang bukan kandang lagi namanya, apartemen. Apartemen Dodang. Mewah banget ini. Ini namanya apartemen Untuk Dodang. sekelas, kita bisa pakai tiduran nih Baraya di sini bawa batik bawa bantal. Oke, jadi nanti mungkin kita lihat di sini pada waktunya ini kita setting. Jadi disetting pakai timer seperti itu ya? Ya, jadi saya coba nanti waktunya karena ngikutin waktu timer. Nanti kita tunggu pada saatnya nanti akan diplasing. Jadi pada saat ya 2 jam sekali nanti air keluar otomatis sehingga nanti keluar sini nanti kebuang kotorannya ke dalam terus gabung dengan yang bawah. Oke, Baraya tuh seperti ini tuh. Nah, ini keren. Boleh dikatakan insya Allah tidak bau Betul, kalau betul. dibandingkan dengan ini. Nah, kemudian ini domba-domba yang kita kembang biakan dari berbagai jenis, dari berbagai daerah, yang mana ini adalah merupakan silangan dari domba lainnya. Kita harapkan ini sebagai keturunan kedua. Ini keturunan kedua. Namanya F2 dari Dorper ini. Ini udah kedua baru lahir, udah diminta 5 jutaan ini sebenarnya. Ya ampun, ada duitnya kamu ya. Tapi kita bukan masalah besar ini mahalnya, tapi yang kita kembangkan sebenarnya bagaimana mendapatkan keturunannya. Nah, karena di sini dombanya varian. Ada yang harganya dari 3 juta sampai harga 35 juta. Tapi ya kalau dilihat jangan dilihat harganya tadi, intinya gini, domba ini akan menjadikan silangan untuk domba berikutnya. Ini dombanya Dorper, yang ini Texel, yang ini turunannya Dorper sama Garut, kemudian ini Texel, kemudian di sini ada Merino, nah yang gondrong rambutnya. Nah, jadi boneka ya. Itu Merino, kemudian nanti ini jantannya satu Dorper full blood. Full blood ini artinya masih asli keturunan bawaan dari Australia. Ya, jadi ini indukannya kalau kita beli dari Australia sekitar 40 jutaan.
Nah, ini karena full blood anakannya lokal di sini, ini sekitar harganya baru lahir 25 juta. Ya, bukan masalah harganya, tapi keturunannya. Iya, Ini betul. belum, masih usia belum genap setahun. Itu udah beratnya sekitar Keren nih 60 Pak kilo Haji, ini. inovatif banget nih. Nah, mudah-mudahan nanti dari hasil silangan ini akan mendapatkan turunan domba baru, yang mana domba ini menjadi namanya Dodang. Dodang, Nah, oke. kemarin sama beberapa budayawan di sini, karena ini bilangnya menak dombanya, akhirnya Dodang itu singkatan Ya, dari domba menak Sumedang. Nah, mudah-mudahan ini Sumedang, karena banyak menaknya, domba juga ada menaknya nih. Pada Sumedang online bisa dikasih Rizka Dodang. Ini Makarim. contohnya domba silangan Texel, ini usia setahun, ini udah beratnya 70 kiloan ini. Ini usia berapa Bersan? Udah Setahun, ya. setahun, oke. Ini baru jadi rencana penjantan. Nah, ini indukannya anak Dorper F1. Satu. Nah, tapi nanti disilangkan dengan Texel. Nah, ini yang aneh lagi, orang bilang ini domba Kayak apa kambing? Gitu. Kenit kalau istilahnya. Ini sebenarnya ini kambing etawa. Etawa, iya etawa, betul. tapi Etawa. orang anggap bahwa kambing ini tidak mau gabung sama domba. Ini buktinya. Akur ya. Akur. Nah, ginilah kurang lebih. Kang, ini gimana kalau nanti anaknya dikawin sama domba katanya? Secara genetik itu memang tidak bisa. Karena domba memiliki kromosom 60. Okay. Kalau kambing ini 54 atau 27 pasang, kalau domba 30 pasang. Tapi sebetulnya kalau terjadi kawin sih mungkin kawin. Tapi antara anaknya secara teori, bila anaknya kawin menghasilkan anak, itu katanya akan anaknya itu mandul. Nah, ini menurut para ahli ahli botani, ahli genetika dan istilahnya dari beberapa ya peternak menyampaikan begitu. Tapi menurut kami intinya ya kita coba saja, kalau memang ini bisa hidup normal bareng. Ini kita tidak harus malu. Yang namanya domba aja sama kambing itu bisa bersatu. Masa kita Gimana malu? partai politik ini bersatu? Ya Teh. Nah, Iya betul. Dia malu sama domba ya. Ini. Bersatulah, jangan paing-aing istilahnya. Nah, ini satunya lagi domba Garut yang kita coba bandingkan antara domba. Ini memiliki bobot yang beda. Domba Garut teksturnya dia agak tinggi, tapi dia palatabilitas itu istilah tingkat kerampusan. Rampusnya itu jauh. Coba lihat. Ini domba Garut, calam celem makannya. Iya. Ini domba Australia. Bersanding di sini siapa yang paling rampus? Ini domba Garut. Yuk tanya. Makannya nggak mau makan yang banyak nih kan aneh. Nah, ini domba Australia. Ini makannya kan yang rakus. Nah, ini bahasanya gitu. Pak Haji, ini katanya suka dimandiin, kayak seperti manusia. Ini berapa kali? Ada mandinya? Jadwalnya. Oh, ada jadwalnya. Ada jadwalnya karena masing-masing punya waktu mandi. Jadi minimal seminggu sekali lah. Seminggu sekali, oke. Kita karena ini bersih kan tidak ini. Ada sabun khusus kah? Gitu? Ada sabunnya, memang saya beli online buatan Jepang. Oh, kalah dong kita. Kita mainnya cuma sabun solek Pak Haji. Iya. Jadi ini ada samponya semua, ada treatment anti kutunya semua. Jadi ini makanya domba sehat Sumedang. Betul. Jadi saya tidak main. Pedicure mungkin? Ya, ada itunya. Jadi ini dipotong kukunya kalau udah panjang, pakai alat stang. Wih, keren ada kamu alat ya. syukurnya dan semua gitu. Jadi ini mungkin bisa dilihat Aigun. Ini waktunya flashing ini. Tuh lihat. Jadi ngocor ya. Nih ke sana tuh, lihat. Nah, ini tiap 2 jam sekali nih. Nah, sehingga nanti tidak bau hangser. Kayak mungkin itu ya, dicuci bersih gitu ya. Ya, jadi nanti dari sana ada inlet pakai solenoid valve pressure, dia akan nyiram tuh, lihat kotorannya pada ke bawah turun. Nah, pantesan ini Baraya nggak bau loh. Ternyata higienis sekali untuk penanganannya si kambing ini, si domba ini. Bersih banget, nggak bau. Kalau kita sambil misalnya ada ngopi-ngopai di sini, nggak sebel-sebel amat ya. Enak, nyaman malah gitu. Ternyata ini MCK-nya MCK-nya bagus ini. Kalah dengan
Mungkin tuh, lihat ada sirine juga. Itu maksudnya Lihat, apa? lampunya udah nyala. Oh, Nah, ini lampu lampu LED merah. lampu merah yang tadi Yang ceritakan tadi. itu yang fungsinya seperti Yang fungsi itu itu, ya. ya. Iya, betul. Mudah-mudahan Nanti- ini bisa jadikan satu contoh. Ini lampunya lampu merah disesuaikan dengan frekuensi retina kambing. Oh, disesuaikan jadi nggak Ya. sembarangan ya Pak Haji. Wattnya juga kecil, hanya 4 watt maksudnya. 4 watt. Ini lampu LED. Lihat kotorannya bisa kebilas, jadi tidak bau hangser teh. Iya, betul. Ya. Nih, airnya ini sebenarnya membilas air kencing dia. Ini 6 menit sudah Bersih lagi ya? mati sendiri otomatis. Aduh. Iya. Ini juga habis, makanya sampai bersih begini. Ya, ini sampai dijilatin. Nah, ini contoh palatabilitasnya yang kita olah, kok pakannya nggak ada yang kebuang. Wah, Kita tidak ada rarapen kecuali yang jatuh itu mungkin. Tapi alhamdulillah ya ini bersih lagi, ini dijilatin. iya Ini ya. udah baik dari ininya tidak, jadi sering ini. Jadi kalau ini lihat dari ini, dan sering Jinak dijilat, mungkin ya? iya. Jadi ini udah, jadi harus begini. Kita harus tahu bagaimana satu dengan yang lain. Ini Baraya, ini pakai sampo, samponya juga beda dengan kita. Kalau kita cuma pakai apa ya buat mencuci piring, mungkin samponya ini beda. Nggak bau lagi. Ternyata online dari Jepang gitu loh. Aduh, kalah kita mah ya. Mandi juga kita sama. Kamu itu sangat beruntung banget. Ini namanya Johnny Indo. Ah, jadi beruntung banget loh. Ya, lihat terus ini. Ini Johnny Indo. jadi kebanggaannya orang Cilembu nanti kalau udah 100. Kayaknya kalau Rani coming, Rani sini. Masuk. Ini baru sekitar 70 kilo nih. 70 kilo. Ya. Dan nanti bisa sampai 100 lebih. Gendus-gendusnya kerasa loh, nggak bau lagi, nggak bau kambing. Kalau biasanya yang gendus itu bau ya. Kayaknya ini gosok gigi nggak sih? Nggak gosok gigi nggak Pak Haji? Gosok gigi nggak? Ayo. Ya. Idul Adha, kalau ini kan masih kecil. Nanti mungkin tahun depan insya Allah ada. Nanti untuk di breeding ya, karena saya baru ngumpulkan Oh iya bentar lagi. dari berbagai daerah. Insya Allah nanti kalau ke depan udah punya dodang. Dodang? Nah, nanti ini yang jelas domba Dorper enak sekali. Ya, gitu. Ais, Ini Dorper. Dover. Ya. Beda dengan Johnny. ini. Jadi ini usianya domba 8 bulan itu sudah 60 kilo. Kalau domba lokal mungkin ya. 60 kilo 2 tahun. Cepet terhitung Ini cepet. gini-gini. Nah, ini masih jadi rencana pejantan. Aku sampai bingung gitu kemana. Pokoknya kok nggak ada ya, malah berapa butir gitu. Ini kambingnya banyak. Kok kemana gitu? Bersih loh Baraya di bawah Nanti ke itu. bawah langsung ke buang ke bawah ini sekaligus. Jadi dibikin miring ya, tapi ada juga kayaknya disemprot dari atas ya Pak Haji dari. Ada di atas tuh ngacir. Ya, nanti ini kan sebagai ini aja. Nanti kalau anak sering gitu ya, tiap jam ganjil. Nggak bau loh Aman lah, Baraya. insya Allah kan nanti dibikin oleh orang Sumedang gampang ini. Iya. Dan itu untuk masalah pakan mungkin seperti ini ya Pak Haji. Ya, Tapi untuk misalnya nih, kadang ini kan harganya mahal-mahal nih Pak Haji. Apakah ada sistem keamanan yang mungkin Pak Haji ciptakan dengan teknologi yang sekarang seperti ya. itu? Keamanan itu pertama tawakal kepada Allah. Amin. Ya, Satu, betul. kita serahkan semuanya. Tapi kita yang namanya tawakal itu harus usaha ya. Waktu sesuai hadis, yang namanya tawakal itu kalau kambing pun, unta pun istilahnya diikat, dicangcang. Nah, sekarang kalau ini pun juga ya, kalau dibilang ini ya kita harus tawakal, kita bikin desain konstruksi yang memang secara ini ya kita harapkan tidak khawatir. Karena kita bikin satu konstruksi, ini jangan salah, ini isinya beton ini. Oke, jadi kuat ya Pak Haji ya. Satu itu secara konstruksi. Tahan gempa. Tahan gempa karena kita bikin stress file di sininya. Yang kedua juga ya kita harapkan dari security system kita ada CCTV, terus di sini juga ada audio system yang mana pada saat nanti ini dia akan hidup dan pada saat itulah kita tahu bahwa itu jam makan gitu. Oke, Ya. terus ini kan ada juga itu kayak toa ya, halo seperti itu untuk apa ya Pak Haji ya?
Nah, ini Suruh nanti nyanyi kah gitu Iya. dombanya? domba itu ternyata punya ritme sesuai dengan ini, artinya kalau kita kasih musik Cianjuran, kecapi suling, dia akan Oh, relaksasi. buat Ah, ah. relaksasi Baraya ini Nah, jadi ternyata. sebagai contoh mungkin nanti kita cobakan dulu karena ini waktunya sebentar lagi ya, ini belum ada. Nanti yang keluar Eh, apa nanti? nanti musik atau Musik. murotal. Murotal juga. Sama. Ya Allah. Jadi kalau Iya sih. memang mau ini kita coba dulu di apa namanya diperlihatkan bahwa dengan adanya seperti ini kita lihat relaksasi dari domba-domba Domba. ini terlihat setelah dengan murotal. Iya. Gimana, setuju Teh? Karena Yuk, ini siap. kita cobakan Kita dulu. dicobakan Ya. katanya. Kalau untuk biaya, maaf ya Pak Haji, untuk biaya ini kira-kira berapa sih? Jangan tanya biaya karena biaya itu relatif. Kita cari Kayaknya ini benefit. mewah banget ini mah. Kelas apa gitu ya? Jadi kalau dibilang biaya mungkin ada yang lebih baik lagi, tapi saya malu menyampaikannya karena biaya itu orientasinya kadang-kadang ada yang merasa tidak senang bahwa hanya orang-orang tertentu yang bisa bikin. Tapi saya yakin ini sebenarnya lebih murah daripada kandang domba Garut. Oh iya, itu buat minumannya ya Iya, mungkin itu ya. semua otomatis itu Otomatis ya. makanannya. Betul. Jadi Jadi, terjadwal. Itu jadwalnya jadwal. kapan aja sih kalau boleh tahu? Kalau makan itu jadwalnya mulai dari pagi jam 8, kemudian siangnya setengah 1, yang Satu, sorenya jam 4. jam Jadi 4. barusan ini belum waktunya makan karena ini bunyi terus, jadi selalu dinyalakan. Karena kalau ada orang kita datang ke sini, ini dia nagih gitu. Oh iya Nah, betul. nah, Kayak kita kalau lapar kasih kali aja ya dikasih makan bakso gitu ya. Jadi kita ribut bakso-bakso gitu kan. Iya. Kalau kambing mungkin bunyi seperti itu. Ternyata mungkin sama dengan orang juga, kalau udah ribut dikasih makan diem Diam, ya. ya betul. Gitu. Oke, jadi ini ilustrasi Oke, aja. oke. Kita masa kalah sama domba gitu ya. Domba itu sama kambing ini CS, jadi tidak ada berantem. Gak yang berantem, Nah, akur. akur. Nah ini sebagai filosofi ya, semua orang harus akur gitu Iya, ya. Walaupun dari tidak berbagai harus ras. membawa atribut Oh yang iya, istilahnya ini betul, sama-sama betul, ini, betul. tapi ya kita sama-sama tujuannya makan, ini nggak harus ribut. Nah, tujuannya hanya untuk cari makan. Nah gitu, sing saroleh ya. Oke. Iya, Pak Haji katanya ini ada juga yang sebelah sana itu kayak lihat ada kayak apa jambu, apa Ya, itu jeruk, tuh sebetulnya macam-macam banyak banget ya. pros. Alpukat kayaknya ya. Ada juga Kita nggak sih? mungkin nanti bisa turun ke bawah di Oke. itunya. Di sana ada kita perlihatkan bahwa sebenarnya kita dengan 3 tumbak aja, 3 bata ukuran 3 kali 14 bisa menampung 100 ekor ini. Ya ampun. Jadi ini adalah 100 proyek ekor. PLTA Cilembu 2 kali 50 MW, yaitu Artinya peternakan pada lahan terbatas adanya 2 kali 50 macam-macam Macam-macam. modus. keren. PLTA itu bukan pemakai tenaga air lebaran. Jadi ini betul-betul yang kita cobakan. Nah, ini contohnya domba Garut karena kebiasaannya makannya daun, ya terpaksa kita paksakan dengan makannya seperti ini. Seger-seger ya daunnya. Domba Garut kelas A yang Oh, iya. mau disilangkan dengan domba domba Suffolk kelas A. dari Inggris. Nanti insya Allah dibawa ke... Kalau orang kita mah orang Malaysia jadi matanya biru gitu ya. Kalau ini nanti gimana hasilnya? Ya, bule. Ini jangan salah, Ini apa? ini adalah ada sumber pakan murah, kita ambil sebagai percontohan. Ini adalah kulit Kayak singkong ya? singkong yang memang di sini itu produsen peyem ya. Oh Nah, iya ini betul. ini sangat murah, sekitar 35.000 sekarung Besar 70 ya? kilo ya. Wow. Nah, ini bisa dijadikan sebagai pakan alternatif untuk ini yang kita olah. Dan kita coba bikinkan di sana unit pengolahan pakannya. Nah, ini berbagai macam jenis sumber pakan yang bisa dikembangkan. Kerennya jadi nggak ada yang terbuang, Nggak ada yang terbuang. ya istilahnya. Jadi ya, di bawah bisa kita dimanfaatkan. Ya, ada gitu. yang namanya pabrik tahu ya. Kita kembangkan pakannya salah satu di antara tahu. Dedak ya, dari dedaknya bisa ya sama. Nah, ini kalau kita turun, nganggapnya ini apartemen, kita terlihat di sini 2 lantai. 2 lantai. Kita masuk ke lantai bawah. Jadi kalau yang lantai atas ngadap ke jalan, yang lantai bawah ngadap ke belakang ke sawah gitu. Oke. Nah, cuman sayang Biar fresh ini ya,
yang sedianya bisa terisi 100 ekor, ini kita baru satu lantai aja belum bersih penuh di banget atas. nih Baraya nih. Hmm. Untuk Baraya Trimekar, Baraya Sumedang Online ini bisa dijadikan contoh loh. Wow, jarang-jarang loh Pak Haji. Aku pernah lihat ya, dan itu pernah lihat barau gitu ya, bau pipis. Kok ini mah kalau kita tiduran aja nih Baraya bisa bawa bantal selimut udah nyaman kayaknya di sini. Ini domba lokal dari domba Garut Oh. yang memang saya coba ambil perbandingan pakannya, kemudian yang nanti kita cloningkan genetiknya. Kenapa saya ambil yang jantan dipisahkan? Karena domba Garut ini punya tanduk, jadi ini nggak mudah mengurusnya, jadi bisa berantem. Oke, Sehingga iya, ini betul. nanti dipisahkan kandangnya sendiri. Tapi domba ini domba Garut unggulan yang kita ambil kemarin dari Garut. Ini usia 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan. Nah, Oh, 4 setelah sapi. bulan. Gitu. Nah, kita coba bikin adaptasi dengan makanan yang kita bikin konsentrat. Tapi ya ada dibikin jadwal tersendiri. Sama ya, Ya. yang tadi yang di atas. Ya, ini domba-domba yang mungkin nanti sebagai penjantan untuk dijadikan pembanding domba dengan dari Australia. Tapi kalau makannya kalah, lihat di sana ya. Iya betul. Kampusnya lebih Betul. kampus. Lebih lampus ya. Terus ini untuk masalah yang di bawah nih, kayak ada pohon durian, pepaya. Ya. Terus ini ada juga rumput juga yang mungkin Ya, itu bisa makan dijadikan semua. juga sama ya, Ya, sama. untuk pakan di sini juga biar. Jadi gini, ini nggak adalah pohon susah durian, gitu. ini musangking yang kemarin sudah 2 kali, mungkin cuman saya belum buahkan karena belum genap usianya 4 tahun. Sekarang insya Allah udah waktunya, sehingga dulu tuh sebelum 4 tahun ini menjadi tempat tidur ayam. Oh iya, kemana Ayam sekarang kampung, ayamnya, Pak Haji? karena kemarin tuh kan belum bisa belum berbuah. Jadi tidurnya di sini. Jadi ayam kampung yang teruji dengan hujan, dengan ini bisa hidup. Biasanya ya emang katanya kalau ayam kampung bisa berkeliaran bebas lebih kuat katanya ya, betul kah? Iya. Iya. Dan itu ayam organik karena makannya bareng. Iya. Dengan Betul. kita bikin makanan dari konsentrat juga gitu. Nah, ini durian musangking yang usianya 4 tahun, tingginya sudah kurang lebih 5 meteran. Insya Allah kalau berbuah ini sama dengan karena dari Pahang, Malaysia ini. Jadi insya Allah di Sumedang musangking yang dari Malaysia sudah ada di sini. Gitu. Ya. Kita ada sedikit perbedaan antara musangking dengan yang bawah ini duri hitam. Duri hitam. Nah, duri hitam ini dari daunnya itunya juga batangnya. Warnanya hitam gitu. Jadi kulitnya nanti yang duri-durinya tuh agak kehitam-hitaman. Oh. Bukan hijau gitu. Oh iya. Nah, iya. ini duriannya. Nah, ini yang banyak diantaranya menjadi tertawaan orang atau ahli-ahli pertanian. Oh iya itu. Ini ada tiang-tiangnya ya, Kang. Saya itu? memanfaatkan lahan sempit di antara pohon durian sama durian, ini tengah-tengahnya kan 4 meteran ya. Nah, saya bikin tiang tiang ini pipa, isinya beton ini. Nah, nanti ini di 1 meter pertama ke atas tuh ada seling nanti diikat sana. Nah, nanti seling itu nanti akan mengikatkan, kalau ini kan baru ditanam nih, bawahnya itu durian jarak 1 meteran ke bawah gitu. Nah, jadi nanti kalau sudah ini nanti akan dililitkan di selingnya, nanti sambung pucuk apabila yang pohon satu kiri kanannya. Sebenarnya ini jaraknya 2 meteran, karena saya yang 2 meteran sudah coba diujikan di Jonggol, saya coba yang semeteran. Tapi nggak usah khawatir, karena ini masing-masing pupuk yang sama, tumbuh yang sama, tapi tingginya maksimum 4 meter. Jadi nanti untuk ngambil istilahnya harvestingnya atau panennya cukup 4 meter pakai tangga aja. Tapi nanti dia akan berbuah menggelantung di seling. Ini kan ada selingnya. Dari gini. Jadi di selingnya ke sini. Jadi nanti seling menggelantung. Atasnya juga terus ke atas. Nah, ini yang jadi pertanyaan keren, menarik nanti nih. di Indonesia belum ada. Ya, pertanyaan menarik. Namanya High Density Plantation. HDP. Susah nyebutnya ya. Yang intinya seperti itu ya Pak Haji ya. Kalau boleh saya ini tanya, kan ini banyak sekali teknik-teknik cara bercocok tanam seperti ini. Apakah Pak Haji mungkin nanti ada salah satu warga setelah melihat ini nih, pengen tahu apakah menerimakah untuk informasi seperti sebenarnya ini? Ini tuh kan sih? tempat pelatihan juga. Okay. Ya, jadi kita ya mungkin mudah-mudahan ini salah satu bagian ilmu saya yang disebarluaskan. Makanya saya buka vlogger untuk ini, yang mau mereview silakan. Tapi dasarnya kita sama-sama jangan saling anggapannya menertawakan lah. Yang penting dicoba, diuji.
Karena banyak istilahnya ahli-ahli pertanian menganggap menurut mereka tidak mungkin. Tapi setelah saya coba berbuah dan ini mungkin terjadi dan akhirnya dia minta maaf. Karena kebanyakan ilmunya cenah. Nah, Nah, sekarang jangan sekarang cenah, kita kita buktikan cobakan ya. gitu. Nah, ini upaya mencobakan itu tidak mudah. Jadi tidak ada istilahnya yang terbuang. Sampai sisinya ini adalah rumput yang Rumput dijadikan ya untuk untuk pakan. pakan. Betul, Gitu. betul, betul. Jadi yang jadi masalah sekarang bagaimana kita membuat ini terkontrol dari pupuk. Kemudian istilahnya pupuk itu dari mulai dari akar, batang sama daun. Iya. Nah, jadi itulah salah satunya kenapa pupuk ini kita harus beli karena dari sini aja ada sumber pupuk. Oke. Ini kita apartemen KSD Impres ya. Iya, betul, betul banget. Terus itu situ ada di bawah ada bak-bak kayak gitu. Itu Nah, apa ini Pak tuh Haji? sebenarnya Bak apa fungsinya? bak yang dimaksud ini adalah rencana dari awal saya sudah desainkan. Jadi rencana ini untuk kotoran domba yang dari sini. Ini kan dari atas digabung ke bawah, digabungkan sini. Di sini ada pipa besar masuk ke situ. Jadi kotorannya makanya nggak ada di sini, langsung ke bawah. Langsung di bawah. Makanya tidak terasa bau hangsur. Iya, betul. Betul, Ini betul banget. contohnya di sini nanti di bawah ini kan masih dalam proses pengolahan ini. Kita akan sadap di bawahnya itu ada nanti toren. Nanti kotoran sama air kencingnya tuh digabung sama air flushingan. Nanti disadap. Nah, nanti kalau udah penuh nanti dipompakan ke atas menjadi unit pengolahan pupuk dia. Kayaknya ada sedikit menarik ya. Bisa dibikin gas juga ya. Bisa. Bisa. Cuman Untuk kayak kompor kalau kayak gas kan sebetulnya harus punya digester sendiri. Oh, Nah, saya iya. diupayakan untuk dibuka supaya deamonisasi, supaya tidak terjadi Oh iya, bau betul. gitu. Karena kebuang istilahnya gitu. Nah, ini sebetulnya upaya bagaimana penggabungan antara kotoran domba sama air kencingnya. Jadi kesalahan besar menganggap pupuk itu adalah kohe. Sebetulnya kohe itu yang terbanyak di air kencingnya. Urin. Urin. Nah, makanya urea itu NPK, urin. Hangsur ya baunya Hangsur. tuh. Nah, itulah sebetulnya mungkin modal dasar dari keinginan seperti ini membuat sesuatu yang mudah-mudahan ini bisa diterima oleh masyarakat walaupun ya kecil-kecilan tapi tidak kalah pentingnya kalau memang ada investor yang mau bikin seperti ya 10 kali lipat dari ini juga kita tidak usah khawatir. Karena ini aja bisa bikin kita. Kurang lebih seperti itu. Terus ini maaf sedikit ini kan kayak mungkin Baraya juga setelah melihat konten kami ini banyak sekali manfaatnya. Bahkan untuk khususnya karena kita berada di Kabupaten Sumedang nih, di wilayah Sumedang, mungkin warga, wah ini kayaknya perkembangan yang sangat, wah dibilang kalau saya katakan ya jempol kaki saya juga bisa naik ke atas, ini keren banget gitu kan istilahnya seperti itu. Nah ini ada tanggapankah dari pemerintah sendiri Kabupaten Sumedang itu mengenai seperti yang ini? Sampai sejauh sebetulnya mana saya itu? tidak bermaksud untuk ya istilahnya expose atau show off kepada apalagi pemerintah daerah Sumedang ya. Karena bagaimanapun juga saya tinggal di sini tuh sedikit banyak saya membantu pemerintah daerah di sini desa Cilembu, Kecamatan Pemulihan ya. Alhamdulillah kemarin Pak Camat yang datang ke sini malah ya jadi Kang Ade Rohana ya menganggap bahwa berterima kasih bahwa di pemulihan intinya katanya sekarang sedang mengentaskan program kemiskinan. Nah untuk itu jadi mungkin saya diundang per tiap mingguan sehari Selasa sekali katanya untuk presentasi menjelaskan kepada mengajak para petani untuk istilahnya mencoba membuat satu smart farming. Smart farming. Ya, jadi saya namakan ini DSF Darur Rahman Smart Farm. Oh, nah ini dari awal saya sudah bikinkan dari pemikiran tadi mulai dari unit pengolahan pupuk, unit pengolahan pakan, kemudian dari peternakannya sampai dengan perkebunannya, sampai mungkin nanti sebenarnya untuk hilirisasinya itu banyak. Termasuk nanti kita bikinkan semacam istilahnya produk asam amino yang itu menjadi pupuk organik yang sebagai booster. Nah, saya udah bikin asam amino dari maggot. Jadi namanya maggot amino acid. Nah, ini mungkin ya banyak yang tidak mengerti bahwa asam amino itu bisa meningkatkan istilahnya pertumbuhan dari pohon, yaitu bisa berbuah lebih cepat,
dan buahnya juga lebih besar karena di dalamnya ada asam amino ya yang istilahnya zat perangsang tumbuh. Selain itu juga dari esensial asam aminonya sendiri ternyata setelah saya cobakan disemprotkan ke pakan kambing itu ternyata kambingnya semakin lintuh dan itu Kayak ada terbukti. rangsangan gitu ya. Ya, terbukti karena yang dikeluarkan kotorannya itu tidak bau. Itu yang Pengaruh membedakan. juga Ya, ya karena untuk itu probiotik kotoran. masuknya. Probiotik, Gitu. Nah, iya. ini mudah-mudahan asam amino asid yang kita produksi ini bisa mendunia karena ini dicari oleh mereka-mereka yang memang mencari pakan yang murah, berkualitas dan berkesinambungan. Semoga dengan adanya Sumedang Smart Farm. Jadi DSF itu saya kemarin Darul Rahman Smart Farm, Farm. tapi nanti bisa jadi Domba Mbak Sumedang Sumedang Farm. Domba Sumedang. Sumedang. Jadi kalau memang sudah menjadi Dodang, ini insya Allah jadi kita tidak kalah sama Garut. Iya keren. Jadi itu Dodang itu dari anakan ketiga ya? Dari Ya, jadi anakan nanti ketiga. silangan dari 4 anakan ini nanti mungkin 2 tahun ke depan lah itu dapat varian yang baru. Pengen lihat ya muka Dodang itu kayak gimana. Dodang itu jadi gimana ya, naturalisasi lah. Kalau manusia kan bule, mungkin kelihatan dari matanya, ada hidungnya gitu kan. Naturalisasi yang Perbaikan memang keturunan perbaikan istilahnya. Jadi keturunannya gede, tapi dia mungkin istilahnya kalau domba Australia kan nggak bertanduk. Ya. Nah, kita ambil tandukannya dari domba priangan gitu, seperti ini. Tapi dombanya nanti gede, gedenya bisa 120 kiloan. Wah. Iya, karena yang tadi aja betul, itu 80 kilo baru umur belum setahun. Gitu. Nah, jadi kalau ini ya rata-rata Blasteran, ya. bisa sampai 120. 140 juga ada. Blasteran Gitu, istilahnya blasteran. ya, seperti itu. Ya, Oke. ini contohnya aja. Mudah-mudahan nanti satu kajian yang tidak kalah menarik kalau seandainya pemerintah daerah Sumedang menjadikan destinasi untuk ekowisata. Iya, Gitu. tuh ekowisata betul. Ya, karena nanti di sini agrowisata juga mungkin bisa lah. ya, agrowisata dari sisi ini kita mau branding alpukat karena saya ada 67 jenis alpukat seluruh dunia. 67 jenis ini macam-macam, satu dengan yang berbeda. 67. Ya kita ngumpulkannya 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Makanya ada yang ditanam, ada yang udah gede dan sebagainya. Nah, ini tapi di sini karena lahannya sempit pakai ininya high density plantation, HDP. Ya. Ya. Untuk itunya. Ya, jadi sedikit berbeda mungkin pola pemikirannya. Kalau kita lahannya luas mungkin tidak perlu dipikirkan itu. Karena kita udah lahannya sempit, susah lagi tapi ingin produksi yang besar. Nah, dengan seperti ini kita 10 kali 10 100 meter saya tanamin 10 pohon. Nah, Gitu. bisa ya. Keren Tapi kan? nanti kita bisa lihat ya hasilnya. Coba 10 kali 10 100 meter ditanami 10 pohon. Kebayang ya. Apalagi tadi tingginya nggak harus sampai naik ke atas tinggi banget betul. Ya. Bisa pakai tangga ya. Karena yang menentukan itu adalah sebenarnya pupuk. Kita bikin tanaman yang tidak ada musim dan harganya mahal. Itu kita kumpulkan dari seluruh Indonesia, itu namanya alpukat Nusantara, namanya Al-Nusa. Itu ranking 1 sampai 10 ada di sini. Dan ini langsung dari pohon induk tunggal PIT-nya. Nah, kemudian nanti ada lagi alpukat dari seluruh dunia. Dan kebanyakan ternyata alpukat itu yang dari seluruh dunia asal dari Vietnam. Paling banyak ya. Sekitar 60%. Mungkin itu bisa dikatakan untuk varian alpukat yang dari Vietnam rasanya lebih legit mungkin seperti itu. Gini, besar, alpukat yang top itu memang rasanya beda dengan alpukat lokal. Karena mereka sudah di riset dan sebagainya. Jadi intinya kalau kita makan alpukat enak, maaf bahasanya tidak ada yang enak lagi. Ya, dan untuk ini kan barusan kayak ini bikin jadi inovasi baru. Mungkin Pak Haji seorang inovator juga buat masyarakat Sumedang khususnya. Terus, tapi seandainya kalau ada anak-anak sekolah mungkin bisa diterima kah datang ke sini? Atau sebelumnya sudah adakah anak-anak sekolah yang pernah datang ke sini mungkin? Gini, saya juga istilahnya tadi malu hati karena ini belum finalize dari desain saya. Jadi rencananya kemarin tuh kalau sudah selesai dan sudah berjalan semua, jadi ini keterbatasan dari berbagai bahan yang memang di kita ini kurang mendukung ya. Di antaranya buah-buahan yang manis. Sehingga saya besok tuh harus berangkat ke Kabupaten Pemalang untuk mengambil limbah nenas belik
namanya yang nanas manis yang kecil-kecil itu yang kita jual. Untuk Nah, di sana itu sebagai sumber apa namanya pupuk organik cair yang untuk apa namanya mikronya. Jadi itu sebagai food digester. Nanti itu untuk pengembangbiakan ini apa namanya bakteri yang ada di Cilembu, yaitu kenapa ubi Cilembu manis. Oh iya, Nah, iya ini betul betul. kita dengan adanya Nah, ini mungkin udah selesai dengan timer. ini Minum jam dulu ya. 4 ini kalau Jam di settingnya. Ya. Biar bersyukur ya kamu jadi domba hidup di tempat yang asik ini. Amin. Jadi sambil makan dombanya sambil digesing morotal. Iya, harus. Nah, Ini masa otomatis. kita kalah sama domba ya? Tuh. Jadi kita setting Bersyukur. sebetulnya waktu-waktu yang memang istilahnya ya Insya ya Allah. istilahnya mustajab lah ya, di waktu sore, waktu pagi ini. Nah, kita nggak usah khawatir sebetulnya ini Murotal mengingatkan kita pemilik dan yang ABK-nya untuk ngaji. Ya, ya. Walaupun ya misalnya kambing sebenarnya ada sinusoida dari otaknya yang mengikuti ritme dari Al-Quran ini. Ini saya sudah buktikan dengan adanya ini mereka tenang, tidak ini lagi. Iya, iya betul betul. Nah, ini adalah satu contoh. Ini setiap jam 4 kah? Nah, jadi timer? seminggu sehari 3 kali, pagi jam 8 sampai jam 8.30, Sama ya. namun siang jam 12.30 sampai jam 1. Nah, sore ini jam 4 sampai jam 5. Nanti malam lagi jam 2 sampai jam 4 pagi. Oh, seperti itu. Nah, kenapa di sini sepi? Iya. Kalau malam pagi-pagi diingatkan gitu. Jadi ini kalau malam ini lampunya merah. Lampunya merah semua, otomatis begitu malam maghrib merah. Kenapa merah? Karena lampu merah itu LED yang frekuensi panjang gelombangnya warna merah itu spektrumnya sama dengan frekuensi retinanya dari kambing, sehingga ini binatang nokturnal malam itu harus istilahnya dia rileks. Nah, dikasih warna merah. Oh, gitu. Sayang mungkin karena Ada kita datangnya juga siang ya, ya, tapi kalau udah sore atau malam jam 6 maghrib ini udah otomatis pakai fotosel langsung warna ini ada di dalamnya kan ada lampu-lampu. Iya, iya betul. Nah, itu merah lampunya. Jadi begitu nyala warna merah. Jadi ini kelihatannya kalau orang sini kayak diskotik gitu ya. Berarti ini ada edukasinya juga Betul. ya. Jadi nggak hanya ngasih lampu, ternyata ada maksud dan tujuan juga ini Pak Haji untuk mungkin istilahnya kesehatan si Ya, kesehatan domba. kesehatan Dan ini dombanya. ada lagi yang dibilang maaf istilahnya untuk meningkatkan stamina-nya yang Stamina. jantan. Oh gitu, stamina jantan. Jadi kalau mau rumahnya di kamarnya remang-remang gitu. merah. Remang-remang seperti itu ya. Aduh, ampun. Nah, ini contohnya saya diskusi sama orang Australia kemarin. Gitu. Nah, jadi makanannya juga harus banyak yang protein. Gitu. Oke, jadi ini contohnya aja kita berbagi ilmu bagaimana istilahnya Al-Quran itu bisa diterima dimanapun dari sisi apa namanya kalau gitu tuh keilmuan lah gitu. Ya. Islam itu indah ya. Untuk kehamilan Al-Quran kan bagus ya. Iya. Untuk Ini saya belajar dari ilmu dari Al-Quran itu salah satunya ini nanti domba-domba yang hamil terus dipisah air kencingnya. Karena domba hamil itu sama dengan manusia yang sedang hamil, air kencingnya banyak mengandung protein. Jadi itu lebih bagus untuk istilah dijadikan sebagai pupuk organik. Oke, aduh Pak Haji, begitu panjang untuk penjelasannya, bahkan bikin kita menarik, bahkan sesuatu hal yang mungkin bisa dikatakan ini sangat bermanfaat dan mungkin menjadi inovasi buat kita-kita. Gak salah ya Pak Haji disebut tokoh masyarakat Kabupaten Sumedang, apalagi ini, aduh saya bingung. Ini itu ngobrol nyambung semua gitu. Seharusnya nyalon lah Pak Haji. Calon bupati gitu. Tidak harus jadi bupati kalau ingin berbakti ke masyarakat, Mas. Seperti ini juga. Aduh, saya malu hati. keren. Mudah-mudahan ilmu yang tidak seberapa ini manfaat. Amalnya amalia, kemudian ilmunya ilmiah. Gitu. Jadi tidak harus saya berpikir ke sana, teh malu. Karena ini ranahnya masyarakat. Dan juga jangan-jangan ini waktunya pilkada. Saya tidak bermimpi ke sana.
cukup dengan ini aja saya sudah senang membawa masyarakat Sumedang. Ini sudah dikenal di Jawa Timur. Ini. Ya, Oh. saya kemarin ada yang memviralkan di Jawa Timur kalau peternakan hebat. Sini. Nah ini Mudah-mudahan. nanti dijadwalkan mereka ngantarkan domba ke sini. Hmm. Jadi kita beli dombanya dari Jawa Timur. Sedih di sini tuh, jadi pemerintah daerah itu kayak kemarin saya mau uji kehamilan aja nggak ada alatnya, katanya rusak. Dan kalau di Jawa Timur setiap PAM itu punya, padahal harganya cuma 40 juta. Ya, saya sampai akhirnya bawa ke dokter hewan karena di sini harus ya disilangkan ke sana dalam keadaan tidak hamil. Gitu. Contohnya gitulah, ini biar memicu, saya bukan berarti, ini bagaimanapun juga kita orang Sumedang, ingin membanggakan masyarakat Sumedang, pemerintah daerah Sumedang, tolonglah, kita tidak ingin istilahnya merepotkan, tapi tolong bantu, jangan sampai Betul. pada keadaan susah, kita harus mencari jauh-jauh. Iya, betul. Itu aja. Aduh, Pak Haji makasih untuk informasinya, bahkan untuk berbagi pengalamannya, bahkan berbagi ilmunya buat kita-kita di sini ya, khususnya untuk Baraya Sumedang Online, juga Baraya Trimekar. Terima kasih diberi kesempatan untuk kami di sini memberikan edukasi yang mungkin sangat keren gitu ya, seperti itu. Mudah-mudahan aja Teh ini tidak seberapa, mungkin ya ini jangan lupa bahwa saya ini orang Wado. Ah, Gitu, sama-sama kita orang Wado. Ya. Jadi sampai mudah-mudahan nih pemerintah daerah Kecamatan Wado juga seperti Kecamatan Pemulihan gitu. Betul, Jadi mereka proaktif melihat kondisi ini. Nah, cuman ya kembali lagi yang menjadikan keinginan untuk berubah bukan siapa-siapa, kita sendiri. Hidup itu hanya satu, keinginan, kedua kemampuan, yang ketiga kesempatan. Nah, itu kuncinya mungkin untuk menjadi sukses seperti Pak Haji ini. Saya hanya memanfaatkan sebagian ilmu yang saya miliki yang tidak seberapa mungkin buat masyarakat, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Pak Haji untuk waktunya. Semoga Pak Haji sehat dan istilahnya usaha-usahanya ini semakin berkembang dan bahkan menjadi istilahnya apa ya, bermanfaat khususnya untuk masyarakat Sumedang. Terima kasih Pak Haji untuk waktunya. Baraya, mungkin ini kita harus pamit ya dengan Pak Haji, dan Baraya mungkin bisa, boleh mungkin nanti ke sini ya untuk Baraya Sumedang Online, untuk Baraya Trimekar. Tidak ada yang ini untuk orang Sumedang, dari Sumedang, dari kita orang Sumedang untuk Sumedang gitu. Nah, seperti itu. Terima kasih Baraya, kita jumpa lagi di esok hari dan masih di konten yang lebih menarik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.